Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran berkaitan tentang pribadi dan kemasyarakatan. Kita masuk pada Al-Qaidatu Tasi'ata Asyarah, kaidah yang ke-19, yakni ucapan Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayat, dan untuk kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Jadi pensyariatan qisas itu justru mendatangkan kehidupan. Saudara yang saya hormati, hadihi qaidatun minal qawaidil muhkamati fi abwabi ta'amuli ma'al khalq. Ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah yang muhkamat, yang jelas, gamblang dalam pintu pergaulan bersama makhluk. Alladzina la tahlu hayatu katsiri minhum min baghyin wa udwanin. Yang tidak pernah kosong. Kehidupan kebanyakan dari mereka itu dari tindakan melampaui batas, permusuhan. Namanya orang hidup, gak lepas kalau gak mendolimi orang, didolimi. Itu gak bisa lepas, namanya kehidupan. Sawa'un ala nafsi au ala madunaha. Baik itu berkaitan dengan jiwa. Kedoliman jiwa itu bisa dipukul, bisa sampai tingkatan hilangnya nyawa, atau yang di bawahnya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Saudara yang saya hormati, kaidahnya kalau dalam syariat, ketika ada kedoliman tindakan melampaui batas, salah satunya qisas. Kan nanti kalau dalam Islam, kedoliman orang kepada kita itu ada dua. Ada satu pintu maaf. Kalau sudah hilang nyawa, boleh dimaafkan, tapi dengan membayar kafarah, pembunuhan. Membayar diat, penebusan dari pembunuhan itu. Yang kedua, itu dengan qisas. Dengan qisas. Bisa damai, bisa nanti dengan qisas. Dua-duanya ada kebaikan. Dan ini para ulama terangkan, termasuk kesempurnaan syariat kita. Kalau syariat orang-orang sebelum kita, contoh, berkaitan tentang syariat pada orang Nasara. Mereka yang ada maaf. Tidak ada qisas. Sampai kalau bahasa orang sekarang, kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Wah, remuk no. Ya, pipi kiri dikampleng gosong, mas ben imbang mas. Sing tengen sisan. Orang semakin zalim. Tapi kalau di kalangan orang Yahudi, yang ada qisas tidak ada maaf. Sudah, pokoknya kedoliman, balas kedoliman. Hilang nyawa, nyawa juga hilang. Saudara yang saya hormati, satu sisi kalau hanya qisas, nanti terkadang memutus kebaikan seseorang. Karena ada kalanya orang baik terjatuh dalam kedoliman karena satu sebab. Jadi wongnya apik. Lah ning kok mateni wong? Mesti karena satu sebab. Akhirnya
kebaikan dia harus karena dia membunuh, dikisos bunuh, kebaikan dia terhenti. Tapi indahnya syariat kita, ada kisos, ada nanti kemaafan. Dipilih mana? Memberi maaf. Kalau ada faman afa wa aslaha, boleh mengambil jalur maaf. Dengan catatan aslah mendatangkan kebaikan. Karena ada orang tertentu kasih maaf, dia taubatan nasuha, kebaikannya terus berlanjut, ada kebaikan. Tapi ada kalanya seperti ini jangan dikasih maaf. Karena modelnya model kambuan ini. Mateni kasih maaf. Besok mateni lagi. Kasih maaf lagi, mateni lagi. Seperti ini bukan dikasih maaf, dikisos untuk menghentikan kejahatan. Ini kesempurnaan syariat kita. Kemudian kata penulis, hadil qaidatul qur'aniyatu al-azimatu ja'at ba'da qauli ta'ala. Kaidah Quran yang agung ini datang setelah ucapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi. Budak dengan budak. Wal unsa bil unsa. Perempuan dengan perempuan. Ini pertama kisos. Tapi yang kedua maaf. Faman ufiyalahu min akhi syai'un. Siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya. Maka fattiba bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Iringkan dengan yang ma'ruf, menunaikan kepadanya perkara yang baik. Jadi nanti kalau misalkan memberikan maaf, maka diiringkan dengan membayar diat. Diatnya itu nanti kalau secara umum 100 ekor onta dengan rinciannya. Menunjukkan nyawa orang yang beriman itu sangat mahal. Sangat mahal, bukan murah. Bukan murah. Ya. Kemudian dzalika tahfifun mir rabbikum, itu keringanan dari Tuhan kalian dan kasih sayang. Famani tada ba'da dzalika falahu adabun alim. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya adab yang keras. Setelah itu Allah terangkan hadhil qaidatal adimata fi babil jinayat. Allah terangkan kaidah yang agung ini dalam bab kejahatan-kejahatan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian dalam kisos ada kehidupan. Ya, cuman kisos itu ada kehidupan yang bisa memahami hanya ulul albab, orang yang berakal. Kalau orang yang bodoh, seperti nanti akan dibawakan oleh penulis, kisos itu keburukan. Dengan memakai logika si A bunuh si B, satu nyawa hilang. Kalau dikisos, berarti si A nanti nyawanya juga hilang, 2 jadinya. Kalau nggak dikisos, jangan dipenjara wae. Ya, berarti yang hilang cuma 1 nyawa. Mosok ada kehidupan, wong nyawa 1 hilang, dikisos jadi 2. Mereka nggak paham. Justru dengan kisos itu nanti menahan kejahatan semisal. Rambut pateni sisan. Nganyel ke, wah rawani saya. Kenapa rawani? Loh nanti saya mati no. Karena membunuh dibalas dengan dibunuh. Jamaah sarmati menahan kejahatan yang semisal. Cuman ini hanya diketahui ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal, orang yang cerdas. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara yang saya hormati, kaidah Quran Agung ini datang setelah pembahasan berkaitan tentang jinayat. Berkaitan tentang kejahatan-kejahatan. Kemudian ada beberapa catatan-catatan. Pertama, inna man ta'amala fi waqi'i biladid dunya umuma
muslimuha wa kafiruha fasayajidu qillatal qatli fil biladillati yuqtalu fihal qatilu. Siapa yang memperhatikan pada realita negeri di dunia, negara di dunia secara umum, muslim atau kafir, maka dia akan dapatkan sedikit pembunuhan di negeri yang orang membunuh dibalas bunuh. Di negeri yang pembunuh dibalas bunuh itu minim pembunuhan. Minim pembunuhan. Wis, kata penulis ini silakan. Ya, adakan penelitian. Di negeri ini hukumannya apa? Oh, membunuh 15 tahun penjara. Ya. Coba cari negeri yang lain. Kalau di negeri sana gimana? Oh, bunuh, kisos, bunuh. Setelah itu coba diadakan penelitian, dihitung. Berapa per tahun kasus pembunuhan? Ternyata yang dihukum bunuh itu lebih sedikit kasus pembunuhan. Dibandingkan dengan orang bunuh molas tahun. Bahkan pernah kita sampaikan molas tahun itu bisa berkurang menjadi 10 tahun. Apa iso? Tenang, tak goleke pasal. Ya, tapi sudah 5 tahun kuwi setahun nih 100 juta. Berarti 500 juta gelem apa ora? Nanti ono pasale, wes. Ya. Jamaah hormati, kadang misalkan 10 tahun karena pembunuhan. Kalau punya uang, iso piknik itu. Wah, lah kok malah ndelok bal-balan ning Jepang. Ya, kalah sisanya. Jamaah hormati, bisa itu kalau punya uang. Kalau punya uang. Kama asyara ila dzalika al-alamatu Syinkiti. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Asy-Syinkiti. Wa alalat dzalika biqaulihi, beliau membawakan alasan tentang itu dengan ucapannya. Kenapa kisos itu ketika diberlakukan pembunuhan itu bisa diminimal? Kata beliau, li'annal qisasa radiun an jarimatil qatli. Karena kisos itu pencegah kejahatan pembunuhan. Ya, kalau orang melakukan kejahatan tidak dihukum yang memberikan efek jera, kejahatan berulang. Kejahatan berulang. Coba lihat daerah-daerah yang klitih. Kenapa kok masih ada saja begitu kecekel isih ono neh, kecekel isih ono neh? Karena hukumannya tidak membuat efek jera. Apalagi, wow ini umurnya lagi ya berapa? 17 tahun. Ya kalau belum genep 20 tahun urung misalkan. Akhirnya nggak ada efek jera. Nggak ada efek jera. Jamaah hormati, kisos itu pencegah kejahatan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Anifa, baru saja. Ya, baru saja. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam kisah itu ada kehidupan. Kata Allah, ada kehidupan. Wa ma yas'amuhu a'daul Islam min anal qisasa ghairu mutabiqin lil hikmah. Adapun yang musuh-musuh Islam anggap kisos itu enggak sesuai dengan hikmah. Kisos itu enggak sesuai dengan hikmah. Itu kata musuh Islam. Kata musuh Islam, kejam itu. Pateni. Lah kalau yang pertama orang mateni itu kan karena emosi. Kalau orang membunuh emosi nggak terkendali. Bahasanya khilaf. Tapi kalau yang kedua dipateni kan waras wire sadar. Oh nggak ngandung hikmah itu. Dengan mengatakan li'anna fihi iklala ada ilmujtamati ada dil mujtama'i biqatli insanin sanin ba'daan matal awalu. Yang tadi kita sebutkan. Karena dalam kisah itu mengurangi sejumlah masyarakat dengan membunuh manusia yang kedua. Setelah yang pertama mati. Kan kalau logika, loh sudah loro toh. Berkurang menjadi 2. Ya, itu mereka. Wa annahu yanbaghi an yu'aqaba bi ghairil qatli fayahbisu. Maka kata orang-orang ini, musuh-musuh Islam ini, mereka mengatakan sepantasnya pembunuh itu
dihukum dengan selain dibunuh. Apa itu? Ditahan. Ditahan. Qad yuladulau fil habsi. Kadang ketika ditahan itu nanti bisa melahirkan di penjara. Sehingga fayazidul mujtama'u kulluhu. Ya, sehingga nanti masyarakatnya tetap bertambah. Malah kelahiran terus itu. Apa iso? Bisa ternyata juga kok. Sing lanang di penjara, sing wedok itu di rumah berkunjung sesasi pisan, tahu-tahu bayen. Lah kok iso? Ya nggak tahu. Ya. Itu logika mereka. Logika mereka. Mereka nggak mikir. Saudara yang saya hormati, coba dihitung. Biaya untuk urusan penjara itu piro itu? Itu piro itu? Mangane piro? Biaya yang lain, air, listrik, petugas keamanan, berapa coba? Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Tapi coba kalau misalkan diterapkan syariat Islam. Kisos, wis. Kasih maaf, membayar denda, membayar diatnya, tebusannya. Nanti dia sudah bisa bertobat, bisa menjadi lebih baik. Bisa menjadi lebih baik. Makanya kalau dalam Islam, hukum culke. Saya kapan itu lewat Geladak itu. Penjoro itu ora enak itu. Ya, walaupun orang katakan walau sangkarku terbuat dari emas. Artinya yang penjoro dipol-polke, diseneng-senengke, nggak enak kok. Nggak enak. Jangankan di penjara, wong kita di rumah saja. Orang itu loro ra iso apa-apa seminggu itu rasanya sumpah gitu. Saudara yang saya hormati, coba kalau mereka di penjara itu lebih cocok. Lebih cocok. Kata Syekh, kulluhu kalamun sakitun. Arin anil hikmah. Semua itu ucapan yang sakit. Sakitun, ucapan yang tidak ada manfaat, ucapan sampah. Ya, ucapan yang sama sekali tidak ada hikmahnya. Kenapa? Li'annal habsa la yurdi'un nas anil qatl. Karena ditahan itu tidak menahan manusia dari pembunuhan. Enggak. Lawang di penjara malah mateni koncone ning penjara. Tambah lagi itu. Tambah lagi. Di penjara masih bisa dendam itu. Titenono, 12 tahun aku mentu, wis sing nglebokne aku entek nanti. Saudara yang saya hormati, nggak akan selesai. Fa'idalam takun al-uqubatu radi'atan fa'ina sufaha'a yukthiru minhumul qatlah. Kalau hukumannya itu tidak bisa mencegah, maka orang yang bodoh itu nanti semakin banyak mereka membunuh. Ya, sehingga nanti berlipat ganda berkurangnya kemasyarakatan atau populasi manusia dengan sebabnya banyak pembunuhan. Ini terbantahkan. Nanti kalau di masyarakat orang yang ngomong, wah kisos itu kejem. Mikiro. Ya, makanya otak itu dienggo mikir, jangan yang dengkul. Ya, bareng dibuka, wah lah tribakne ndase kosong no. Pantesan ya. Orang kalau mikir, kisos itu ada kehidupan. Kalau orang katakan kejem, ketika dia membunuh, kejem apa enggak? Dia membunuh itu kejam sekali, kejam sekali. Ya, apalagi kalau orang membunuh disertai dengan pemerkosaan, setelah diperkosa, dibunuh, setelah dibunuh, dimutilasi, setelah mutilasi dibakar, setelah dibakar diecer-ecer bekasnya. Coba, apa itu manusiawi? Sungguh sangat tidak manusiawi. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, fi hadil qaidatil qur'aniyatil muhkamat, kaidah Quran yang muhkamat ini, walakum fil qisasi hayatun, dzalika annal hayata a'azzu syai'in 'alal insan fi jibilah. Fala tu'adilu uqubatul qatli fir radai wal inzijar. Bahasanya, untuk kalian dalam kisos ada kehidupan. Kenapa disebutkan kehidupan? Kehidupan itu sesuatu yang paling mulia bagi manusia secara tabiat. Manusia itu paling berharga nyawa. Ya, sering itu orang ngomong, lah niki pripun niki, wah niku operasi kelas kata niku. Lah kok ora dijarke ben mati.
Kan ada orang sakit itu, kadang dioperasi, sementara operasi itu dokternya mengatakan gimana hasilnya? Separuh-separuh itu. Saya kemarin ketemu jamaah, dia cerita dulu punya penyakit. Tapi dia juga punya sakit yang lain. Sakitnya yang kedua ini menuntut operasi. Secara medis, kalau dioperasi, sakitnya yang lain itu nanti berpengaruh. Bisa lebih parah, bisa kematian. Ditarik, wani operasi. Tapi itu tadi, hasilnya separuh-separuh. Kalau nggak dioperasi, bahaya. Demi nututi nyawa bahasanya. Mencari kehidupan, siap operasi. Wes, sudah siap persetujuan, masuk ruang operasi. Itu sudah masuk ruang operasi. Pakaiannya sudah dilepas, isi teko ini. Operasi tenan, Pak. Sampai orang yang sakit itu ngomong, "Ki piye to iki? Lah wis mlebu ruang operasi kok isi teko ini." Karena khawatir hasilnya itu separuh-separuh. Walaupun alhamdulillah akhirnya berhasil. Saudara yang saya hormati, paling mulia dalam diri manusia itu adalah berkaitan dengan kehidupan. Berkaitan dengan kehidupan, nyawa lah. Paling larang. Kalau yang lain bisa dicari. Tangannya ceklek Mas. Carikan tangan palsu. Golek ke tangan asli ya moh kok. Ya, tangan asli itu orang kecelakaan, tangannya tugel, sambung ke. Wonge mati. Ora gelem itu. Lah wong jangankan ke tangan, gigi. Kemarin ada orang kecelakaan, ini entek. Gigi entek. Ya, setelah itu pasang gigi palsu. Wah, gede ketemu koncone. Untumu ki untu asli itu. Bekasnya wong mati dipasang. Wah, meneng to ngene. Jadi yang bayangke kalau malam hari sing diuntung golek ya apa ora. Iya. Takut itu kasih asli. Zaman hormati, kalau yang lain itu masih bisa diganti. Nyawa. Golek nyawa palsu, enggak bisa. Jadi sesuatu paling mulia itu saudara yang hormati, kehidupan. Makanya hukuman bunuh itu sebenarnya belum sebanding. Belum sebanding. Berkaitan dengan orang saudara yang hormati ketika melakukan pembunuhan. Ya, tapi hikmah dari itu tatminu auliya'il qadr. Bi annal qada'a yantaqimu lahum mimman i'tada ala qatilihim. Tapi paling tidak dengan dikisos itu ketenangan bagi wali yang membunuh. Bagi wali yang dibunuh. Ya, karena hukuman balasan mereka itu kadang kalau enggak membuat emosi. Contoh, kita punya keluarga dibunuh. Kita nyawang sing bunuh itu getem-getem itu. Rupane ndi to? Ya, begitu ndelok rupane, kok gatel kayak gatel apa ya. Itu kalau diberitakan omongannya kayak gitu itu. Ya, omongannya kayak gitu. Namanya wali itu nggak marem kalau nggak dibunuh. Coba yang terakhir kasus deket kita itu sampai orang tuanya kan pas di koran itu diberita ngomong, pokoknya mati. Yang ramati tetap mati. Coba bahasanya. Namanya orang kehilangan nyawa itu bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang gampang. Tapi dengan dikisos paling tidak itu akan mendatangkan ketenangan bagi wali. Ih, wis marem aku. Lah anakmu bali apa ora? Ora. Kan kalau anak kita sudah mati, nggak mungkin kembali. Tapi dengan dikisos, paling tidak tatminul auliya'il qadr. Itu menjadikan ketenangan. Wis, saya marah mas. Walaupun anakku ora balik, nangis. Ya, yeah. Tapi saya sudah marem. Lihat orang yang membunuh anak saya, yo mati. Coba perhatikan. Waman kutila madluma faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatli. Innahu kana mansura. Siapa yang dibunuh secara dolim, maka Allah jadikan bagi walinya itu kekuasaan. Maka jangan melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya kana mansura. Ya, adalah dia itu ditolong. Saudara yang saya hormati, kalau misalkan dibunuhnya itu dengan dikisos, itu pun nggak boleh melampaui batas. Kadang orang kalau sudah emosi, ngerti anaknya dipateni, supaya kowe kudu mati, balesen. Taruhlah misalkan dikasih kebebasan.
balasnya sak pol-pole itu. Ya sak pol-pole. Kata Allah, jangan melampaui batas. Li'alla yatasadda auliyaul qatil lil intiqami min qatili maulahum bi anfusihim, supaya nanti jangan sampai wali yang membunuh itu tidak membalas, atau ketika membalas itu dengan melampiaskan amarah. Dengan zaman hormati ya yufdi ila suratil harbi bainar rahtaini fayuksiru fihi itilafal anfas. Sampai nanti kalau ini bunuh nggak dibalas dengan ini. Jadi kisos panjang. Banyak itu di tempat kita. Suku ini membunuh suku ini, nggak dikisos. Akhirnya ora terima. Grutuk wong 100. Setelah grutuk wong 100, wong 100 moroi. Dilawan. Berapa nyawa yang jatuh? Jatuh korban nanti fayuk sirufihi itilaful anfas. Kebinasaan manusia itu nanti akan semakin banyak. Ini Masya Allah. Jadi dalam kisah ada kehidupan. Satu, kehidupan itu termasuk sesuatu yang paling mulia dalam diri manusia. Makanya dalam Islam, orang ketika dikasih nikmat hidup, jaga nikmat hidup. Orang ketika dikasih nikmat hidup, jangan lemparkan kepada kebinasaan. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Oh, nikmat hidup itu paling mahal kok. Paling mahal. Makanya dijaga. Apa bentuk penjagaan nikmat hidup? Dipakai ibadah. Nanti dijaga makannya. Jangan sampai nanti makannya itu bisa merusakkan kehidupan dia. Jangan lemparkan kepada kebinasaan sesuatu yang memang berbahaya. Nggak usah. Kadang kalau orang awam, ada permainan-permainan yang sangat beresiko, sementara manfaatnya nggak ada. Manfaatnya nggak ada. Kemarin itu ada di mana? Luar Jawa itu. Balapan yang kebun sawit kalau nggak salah. Manggo trail gitu. Ada lompatan-lompatan itu. Lepas lompatan itu jatuhnya kepala dulu. Tulang leher ceklek. Apa sisi kesenangannya? Nggak ada. Omongnya yang model cah nom-nom itu. Naik motor. Kemudian ya. Setelah itu sikili dunggah nih jok. Setelah itu diwalik. Saya pernah lihat itu di Tawangmangu itu ada orang naik. Nyetir itu dengan kaki. Nyetir dengan kaki. Ya saya ya gurdungo wae muga-muga selamat itu ya. Iya. Itu namanya saudara yang saya hormati melemparkan diri kepada kebinasaan. Walaupun nanti orang yang melihat itu langsung wah jos tenan, iya jos. Iya. Tapi ngelangsar sithik titenono lah. Iya. Saudara yang saya hormati, ini pelajaran dari poin yang kedua. Yang ketiga sekarang. Ma'atan kiri kalimati hayat fi hadil qaidatil Qur'aniyah. Kaidah Quran ini didatangkan dengan lafadz nakirah. Walakum fil qisas hayatun. Hayatun itu isim nakirah. Isim nakirah itu tidak ada alif lam, kemudian ditanwin, tidak diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Ya, kata beliau fahadat tankiru litta'dim. Nakirahnya hayat itu untuk pengagungan. Apa maknanya? Fil qisasi hayatun li nufusikum. Dalam kisos itu ada kehidupan bagi jiwa-jiwa kalian. Fa inna fihi irtida'un nasi an qatrin nufus. Karena dalam kisos itu terdapat pencegah manusia dari pembunuhan jiwa-jiwa. Dari pembunuhan jiwa-jiwa. Tadi sudah disinggung. Falau ahmala hukmal kisos limartada'an nas. Kalau misalkan hukum kisos ini dikesampingkan, diremehkan, manusia itu nggak akan tercegah. Ya. Li'anna asyadda ma tatawaqahu nufusul bashar minal hawadisi huwal maut. Ya, karena termasuk benteng yang paling kuat bagi jiwa manusia dari kejadian itu, yakni kematian. Falau alimal qatil annahu yaslamu minal maut la'akdama alal qatli mustahfan bil ukubati. Kalau misalkan pembunuh itu tahu nanti kalau misalkan bunuh selamat dari mati. Kan orang yang paling ditakutkan itu kematian.
Yang paling ditakutkan kematian. Kalau poin sebelumnya, paling mulia itu kehidupan. Paling takut itu kematian. Gak percaya? Semua yang berbau-bau kematian itu biasanya menjadikan orang takut. Ngerti mori putih wedi. Wah, kelingan mati. Kelingan mati. Rumah dekat kuburan. Saya itu kapan itu baca ada orang iklan jual beli rumah dan tanah. Ya, salah satu poin yang mereka jual jauh dari kuburan. Kemudian jauh dari sungai. Karena memang asalnya orang sudah kuburan, walaupun didalili tetap mau itu. Mas, rumah murah ini, Mas. Wah, ini meningkatkan iman. Setiap hari kamu dikrul maut, buka cendela itu wis kuburan. Ya tetap nggak mau. Kenapa? Karena memang perkara yang orang sangat tidak suka itu salah satunya kematian. Tapi kalau orang membunuh tahu, mateni, nanti pateni. Dia nggak akan gampang membunuh. Tapi kalau misalkan membunuh, serapopo, molos tahun ya. Nanti apa? Mustahfan bil ukubat, dia remehkan berkaitan dengan hukuman. Ya, sebagaimana ucapan Sa'ad bin Nasib ketika asobadama, dia tumpahkan darah, kemudian lari, kemudian dihukum oleh Amir Basrah bihadami darihi, kemudian dihancurkan rumahnya. Sa'agasilu anil ar bisaif jalian. Itu nanti dibawakan syair itu. Yang intinya jamaah hormati, kalau sampai orang membunuh nggak dihukum bunuh, itu nanti dianggap remeh. Ya wis entek nor apa-apa. Yang penting iso urip. Yang penting masih bisa hidup. Lau tarokal amru lil ahdi bisa'ri kama kana alai fil jahiliyah la afratu fil qatl. Kalau sekiranya perkara tersebut jadi dia ditinggalkan untuk diberikan balasan. Wis ora dibales. Sebagaimana di masa jahiliyah, sungguh orang akan berlebihan dalam pembunuhan. Akan tusal silul amru kama taqaddama. Urusan pembunuhan itu akan terus bersambung. Ya, terus bersambung. Sehingga pensyariatan kisos ada kehidupan yang sangat besar min janibaini, dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang membunuh ada kebaikan. Apa kebaikan orang yang membunuh ketika dikisos? Nanti di akhirat dia aman dari kejahatan membunuh. Kan termasuk kejahatan yang paling berat, yang sulit untuk kita bisa bertobat. Selain dosa syirik, itu dosa membunuh. Kan disampaikan kalau orang membunuh, dia melakukan 3 pelanggaran. Pelanggaran syariat, kedua pelanggaran wali yang dibunuh, ketiga pelanggaran orang yang dibunuh. Pelanggaran syariat bisa bertobat. Pelanggaran wali yang dibunuh bisa dengan meminta maaf atau dikisos. Tapi kalau pelanggaran yang dibunuh, angel. Kalau saya kasih contoh, Mas, saya Afan ya kemarin mata ini kamu. Apa bisa kasih jawaban? Rapopo sepatut mati. Ya kalau bisa jawab ya namanya nggak mati. Saya hormati, ini ada kebaikan bagi orang yang membunuh. Ada kebaikan bagi orang yang dibunuh. Wallahu ta'ala alam, ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat. Kemudian ma'a khatmi hadil qaidah. Kaidah ini ditutup dengan ayat ya ulil albab. Wahai orang yang berakal. Wa fi dzalika tanbih ala ta'amuli fi hikmatil qisas. Maka di situ terdapat peringatan atas memperhatikan hikmah pembunuhan, kisos. Apa itu? Taujihun nida ila ashabil ukul. Arahan seruan kepada orang-orang yang punya akal. Isyarat bahwasanya hikmah kisos itu la yudrikuha illa ahlun nadri sahih. Hikmahnya nggak ada yang tahu. Kecuali orang-orang yang memiliki pemikiran yang benar. Bahasa kita wong waras. Hanya orang waras yang tahu hikmah kisos. Tapi kalau orang otaknya sudah rusak, kacau. Apa bahasanya? Kejem. Ya, itu justru menghilangkan populasi manusia. Ya, itu justru menghilangkan benih. Coba kalau orang bunuh di kisos, nanti bibit dia itu entah itu.
Itu orang yang tidak waras, tidak berakal. Id huwa fil badi ra'yi, dia itu nampak dalam pendapat ka'annahu uqubatun bimithli jinayah. Seakan-akan hukuman dengan semisal kejahatan, saudara yang saya hormati, itu sudah cocok. Li'anna fil qisas raziyatun saniyatun lakinnahu inda ta'amuli huwa hayatun la raziyah. Dalam qisas itu ya, nanti menurut mereka ada bencana yang kedua. Ya, itu kalau orang memperhatikan hanya dari sisi bencananya, tidak memperhatikan dari sisi hikmahnya. Dari sisi hikmahnya. Makanya nanti ditutup la'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Kesempurnaan alasan. Li'ajli antataku, karena ketakwaan. Maka jangan melampaui batas dalam memberikan pembalasan, harus dengan adil, harus dengan yang semisal. Nanti kalau pembunuhan yang puarah itu pun nanti nggak boleh misalkan lagi matinya piye itu. Dinggek-nggek itu. Ya, dinggek-nggek itu dipotong jarine sithik, loro ora, sakit, setelum habis itu ya. Setelah itu kasih cuka bekas lukanya, piye, penak apa ora? Pelan-pelan, nggak boleh itu nanti kalau dikisah sampai nanti menjadikan berlebihan. Itu sampai ada pembahasan jamaah hormati seperti itu, menunjukkan sekali lagi yang tahu hikmah kisos itu hanya orang yang berakal. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya masuk pada poin yang kelima. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.